Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Saat ini bersama kita sudah bergabung Zahratul Rahmi, mahasiswi Sulaiman Demirel University Turki dan penerima beasiswa pemerintah Turki. Kita mau berbincang lebih jauh soal bagaimana Zahratul Rahmi memenangkan beasiswa pemerintah Turki ini yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, kemudian semangat dan persiapan lebih buat mahasiswa Indonesia, lebih khusus lagi yang ada di Aceh dan di dataran tinggi Gayo. Assalamualaikum, Zahra. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini sapanya Indonesia. Oh ya, Di ya Turki sudah jam selamat berapa ini? pagi. Ya, di Turki masih pagi, masih jam 11, masih jam 11.20, jadi masih selamat pagi waktu Turki. Oke, Terima baik. kasih. Iya, iya. Ini di Indonesia sudah jam 3:21. Hmm. Ini hari ini nggak ada jadwal perkuliahan? Oh ya, kebetulan saya Selasa pagi itu kosong, jadi adanya nanti habis siang, jadwal sore. Jadi Oh, lagi siang. free. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Hikmahnya kita bisa ngobrol ya. Zahra, apa kabar? Iya, Sehat? Bang. Alhamdulillah sehat. Ini Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ini di Indonesia lagi vaksinasi, termasuk di tempat saya Oh, di Jawa Barat. Sudah mulai vaksinasi. Cuma memang masih tetap jadi waspada dan dengan protokol ketat ya. Keadaan di kampus Zahra sendiri bagaimana di Turki secara umum? Apa sudah mulai vaksinasi? oh, Jadi untuk di Turki kita baru aja buka lockdown karena kita udah setahun lebih lockdown ya. Jadi kemarin tanggal 2 Maret itu baru pertama kali dibukanya kafe di Turki. Jadi kita sudah setahun dari tahun 2000 awal 2020 itu kafe-kafe ditutup sampai 2021 kemarin baru buka gitu. Dan untuk sistem pendidikan perkuliahan di Turki itu lockdown, bahkan ini kan semester musim semi Mhm. juga online gitu, kecuali ada beberapa jurusan yang memang tidak bisa online seperti kedokteran, itu pun yang semester akhir yang ada Mhm. teknik yang memang ada harus praktik gitu. Tapi overall di Turki masih uzaktan 18 atau kuliah jarak jauh. Hmm. Untuk vaksin di Turki insya Allah semua divaksin. Jadi kalau di sini kan kalau udah pemerintah bilang ini tuh selaras semua sampai ke bawah gitu. Dan saya juga termasuk yang akan divaksin, tapi nggak tahu jadwalnya kapan. Tapi nama udah keluar. Ya, ya, ya. Ya mudah-mudahan lancar ya vaksinasi di Turki juga ya. Bisa mengurangi Ya, penyebaran terima kasih. COVID-19-nya. Jarang Di Indonesia juga nih. ya, jarang ngomong-ngomong di Turki itu berapa banyak orang Indonesia? Kemudian yang kuliah itu berapa berapa banyak? Kalau untuk total keseluruhan saya kurang tahu detailnya gitu. Tapi yang saya tahu untuk mahasiswa itu sekitaran 2000-an 2 ribuan ya? Itu seluruh dan yang Indonesia lagi ya? studi di Turki seluruh Indonesia. Tapi yang Hmm. untuk yang beasiswa mungkin ada sekitar 200-an gitu yang menerima beasiswa. Nah, 2000-an itu kalau nggak salah udah entah mahasiswa, udah masuk Gelin, juga ada orang nikah sama orang Turki, dan sama juga ada yang orang kerja di Turki. Kan ada juga ya orang Indonesia yang memang bekerja di Turki. Hmm, hmm, hmm. Khusus Aceh berapa Kalau mahasiswa Gelin total? itu, Gimana? Kalau kalau Gelin untuk gimana? Aceh, mahasiswa Aceh, Gelin itu adalah orang yang nikah sama orang Turki. Dan Oh mereka ya, I tinggal di see. Turki biasanya, baik laki-laki atau perempuan. Jadi sebutannya Gelin. Gelin. Kalau untuk, maaf tadi pertanyaannya apa tadi Bang? Kalau khusus Aceh Untuk itu mahasiswa Aceh, berapa mahasiswa untuk mahasiswa total? hmm, bosan ya karena kan Turki gitu. Jadi IKAMAT itu singkatan dari Ikatan Masyarakat Asli Turki. Ada Hmm, grup WhatsApp-nya itu ada sekitaran 200-an lebih. 200-an lebih. Nah, jadi
Mungkin Zahra, ratusan. Banyak orang Aceh di Turki. banyak ya, luar biasa ya. Zahra Oh sendiri ya, penerima pemerintah, lumayan banyak gitu. lumayan banyak ya. Zahra penerima beasiswa pemerintah Turki tahun berapa? Oh ya, jadi saya award di Turki Buslare itu tahun 2019. Jadi Mhm, saya udah 2 tahun di Turki. 2 tahun. Turki. Jadi Hmm. 2019 itu berapa banyak dari Aceh? Jadi pada tahun 2019 itu sebenarnya dulu kita 8 orang yang dari Aceh yang Mhm, benar-benar tes di Aceh dan 8 orang. Pada tahun 2019 itu yang S3 itu nggak ada yang dari Aceh, jadi yang lulus itu cuma S2 sama mhm. S1. Ya, ya, S1 4 orang, S2-nya 4 orang, jadi total 8 orang. Gitu. ya. Jadi 2019 itu sebenarnya yang mendaftar beasiswa ITB itu ada sekitar saya kurang tahu, ini entah seluruh dunia, karena kan ITB ini dia seluruh dunia ya. Ya, Jadi ya. kalau nggak salah ada 12 ribuan tuh. Nah di Indonesia tuh 6 ribuan, kalau nggak salah 6 ribuan yang daftar. Tapi yang itu yang mendaftar itu 6 ribuan kalau saya tidak salah ingat. Tapi yang masuk lulus ke tahap berkas itu ada 200-an. Nah, Mhm, untuk ikut tahap interview. Jadi 200 orang diseleksi lagi. Jadi seluruh Indonesia tuh kayak ada 60-an, itu ada mhm. S1, S2, S3. Cuma 60, cuma 60-an ya yang diambil ya. Hmm. Dan Jadi itu dari seluruh Indonesia, dari Aceh 8. ya 60-an dari Aceh 8 lumayan ya. Lumayan lumayan Sebenarnya banyak. lumayan banyak orang Aceh yang lulus beasiswa Turki gitu. Apa Karena apa kan memang ada kota khusus untuk Aceh? hmm, enggak ada kok. Jadi ITB itu yang memenuhi kualifikasi gitu. Sebenarnya Oke. ITB tidak ada kuota khusus kayak harus 100 orang, 60 orang. Kalau memang kamu nggak memenuhi kualifikasi ya nggak lulus gitu. Bahkan kayak tahun 2020 kemarin yang lulus seluruh Indonesia cuma 16 orang, belasan gitu. Iya. Karena nggak memenuhi, jadi mereka cuma melihat kamu memenuhi kualifikasi mereka atau enggak gitu. Kalau Oke. memenuhi kamu lulus, kalau enggak ya enggak lulus gitu. Ya, karena kan sebagian beasiswa ada perhatian area tertentu. Misalnya untuk Hmm. Aceh, bagian timur Indonesia, Papua. Jadi ini murni siapa yang lolos, ya lolos beasiswa ini ya. Tapi kalau enggak pun berasal dari daerah yang marginal, yang tetap aja nggak lolos gitu ya, Jara ya. Benar. Jadi karena kan untuk Turki Buslari yang seleksi langsung dari Turki gitu. Bahkan yang interviewernya itu dari Turki langsung datang ke Indonesia gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Nanti kita akan lebih banyak fokus di bagaimana persiapan, proses, dan sampai Zahra memenangkan beasiswa Turki ini. Nah, Hmm. sebelum ke sana, Zahra di Aceh asalnya dari Bener Meriah ya? Oh ya, saya soalnya dari Bener Meriah. Teman-teman kita tahu ya, Kabupaten Baru, pecahan dari Aceh Tengah. Ya, ya, ya. Di Bener Meriah di mananya, Zahra? Uh, saya tinggal di Desa Ramung Jaya, itu Kecamatan Permata. Wah, hebat ya. Ada Hmm. anak Ramung Jaya, Permata, bisa kuliah ke Turki ini. Mungkin baru Zahra ya, mahasiswa dari Permata yang kuliah ke luar negeri. Mungkin ya, tapi nanti kita cek lagi. Bisa diceritakan Zahra sekeluarga, bersaudara berapa orang, kemudian bapak, mama di Permata kerjaannya apa, terus Hmm. bagaimana mendidik Zahra adik-adik, polanya seperti apa. Karena kesuksesan Zahra ini memenangkan beasiswa pemerintah Turki ini tentu bukan perkara yang mudah. Ini juga tidak terlepas dari dukungan doa orang tua juga. Oh, ya. Tentu pola asuh di keluarga itu sangat menentukan sekali. Apalagi dengan kondisi kita di Aceh, apalagi di Bener Meriahnya. Nah, ini bisa diceritakan seperti apa? Oke. Jadi, kenalan aja ya, nama saya Zahra Turahmi, biasa dipanggil Zahra atau Rahmi atau Ami gitu. Kalau di rumah tuh biasanya panggilnya Rahmi, Ami gitu. Jadi anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi saya punya 3 adik dan kita semua cewek, 4 Oh orang gitu, cewek cewek semua ya? dan ayah saya adalah orang paling ganteng di rumah. Iya, yang nggak ada saingannya ya?
nggak ada saingannya gitu. Jadi, sesu nah, anak pertama saya punya adik, yang kedua lagi sekolah juga di, pesantren Mas, di sekolah SMA di Banda Aceh, Sekarang umur itu Zahra, yang maaf, sekarang umurnya 26 tahun. 26 tahun. Terus Mhm, yang kedua 26 tahun. pesantren. Oh, iya, maaf, yang kedua lagi kuliah di Ya. Banda Aceh juga, terus yang ketiga juga lagi, sekolah di pesantren juga di Banda Aceh, terus Mhm. yang bungsu yang paling kecil ini masih kelas 1 SMP, baru tamat SD, dan dia masih masuk di pesantren juga di Islamic Boarding School di, Busul Arifin, Pondok Baru, Mhm. gitu. Ayah pegawai di Kesra, kantor bupati. Kalau mama itu kerjanya di KUA, mungkin teman-teman tahu KUA Kecamatan Permata, nanti bisa jumpa mama saya di situ, Iya, iya, iya. gitu. Terus sisanya kayak kerjaan lainnya kita ngurus kebun ya, itu kayak harus kata ayah. Oh iya, itu pekerjaan wajib orang Gayo yang saya tahu. Jadi Itu adalah walaupun investasi jangka ASN, panjang. ya walaupun ASN atau pengusaha, kontraktor kah, tapi mereka tetap berkebun. Benar-benar, Karena kopi itu nyawa buat orang Gayo ya. benar-benar. Jadi darahnya itu ya kopi. Nah, Iya. terus sekolahnya di mana Jara? Oh ya, Kuliah. kalau dulu tuh S1 di SD Ramujaya, mungkin teman-teman tahu ya kalau ke sana SD Ramujaya. Terus untuk SD-nya SD lagi. SMP tuh sama SMA itu di SMP sama SMA Terpadu Busul Arifin, Mhm. sampai kemudian tamat SMA pindah ke Banda Aceh. Jadi dari SMA sampai berapa tahun di Banda Aceh gitu. Kalau untuk dari SD apa ya, kayak kalau di ayah itu kalau ngajarin, jadi saya tuh sebenarnya dididik penuh itu sama orang tua sama ayah gitu. Bahkan dari kecil tuh kita diajarin ngaji gitu. Tapi Hmm. diantar dulu kayak ke pesantren, kalau di kampung-kampung itu kayak surau ya mungkin namanya. Jadi Hmm. kayak sore udah diantarin ngaji kayak Mersah gitu, ya? nanti dijemput. Mersah apa Joya? Tapi dia kayak ada ustadz di kampung, kakek-kakek Hmm. kayak gitu. Jadi dulu dia ayah ngantarin ke situ kalau udah maghrib, nanti subuh dijemput gitu Oh. sampai kelas. Itu masih kecil, masih umur mungkin masih kelas 1 gitu. Nah, pas kakek itu meninggal, baru kayak ayah yang ngajarin di rumah gitu, ngajinya Hmm. gitu. Terus ayah juga di rumah kadang ngajarin ngaji orang-orang kayak gitu, orang-orang yang mau belajar ngaji gitu. Mhm. Kayak kadang kan ayah sih sampai sekarang ayah masih ngajar ngaji walaupun kayak pulang kantor sore, tapi ayah kayak sama mama masih ngajar katanya biar sedekah jariah kayak gitu. Oh, berarti Masih ngajarnya ngajar ngaji. maghrib ya? Maghrib ke Oh, Isya. karena ayah juga Polri. Hmm. Dulu Nama ayah Polri siapa? ya. Nama ayah ibu siapa? Oh, nama ayah Yahya, nama mama Nilawati. Di Pemka Bandar Mulia di mana kerjanya ya? Di kantor bupati bagian Kesra. Bagian Kesra ya. Kalau Kesejahteraan Mama tadi di KUA Permata KUA. ya. KUA KUA Permata. Permata. Nah, ini untuk urusan agama. Memang dari cerita Jaraca sangat ditekankan sekali. Kalau untuk orientasi pendidikan bagaimana? Oh ya, jadi ayah selalu dukung dulu pas kecil itu kalau dapat prestasi kita liburan kayak gitu. Jadi Oh kayak gitu misalnya ya. pas SD dulu, ayah itu pasti kasih hadiah gitu. Jadi kayak nanti kalau dapat juara, eh, ayah bawa jalan-jalan gitu. Jadi kalau akhir itu kalau ayah lagi duit pasti kita jalan-jalan kayak minimal ke Medan, mana ayah masih kecil Oh dulu. gitu ya. Tapi kalau nggak ada paling nanti dibawanya ke Danau Laut Tawar. Ya walaupun cuma naik motor kayak gitu sama ayah dulu. Selalu kasih apa ya, kasih pride kayak penghargaan, oh Hmm. anaknya nih udah berhasil kayak gitu. Gitu, dan kalau hari hadiah itu pasti saya bilang kayak, "Kamu mau apa?" gitu. Kayak, Oh ya. "Nanti kamu mau," gitu selalu. Bahkan itu sampai SMP jadi kayak lomba selalu dukung gitu. Bahkan dulu pernah ikut fashion show dari SD, itu Mhm. pasti ayah ngantarin. Ayah sama mama tuh pasti ngantarin gitu untuk eee, nganterin lomba gitu, kalau nggak didaftarin sama orang tua gitu. Jadi kayak gara-gara itu jadi aku suka ikutin lomba, bahkan sampai SMP ikut olimpiade gitu. Kalaupun nggak menang, ayah pasti bilang kayak, "Nanti
pasti bisa, sekarang kan masih awal gitu. Jadi kayak Hmm. ayah tuh jadi salah satu motivator juga kayak gitu sama mama gitu. Kayak dia selalu kasih dukungan yang ya namanya juga orang tua ya, mereka pasti nggak pernah mengadestimate anaknya. Mereka selalu bilang kamu bisa, kamu pasti pinter gitu. Anak ayah kan pinter, ayah selalu bilang gitu walaupun anak orang jauh lebih pinter sebenarnya. Ya, ya, ya. Itu sama adik juga kayak gitu, sama adik yang bungsu itu dari kecil juga kayak diajarin lomba ikut lomba melukis gitu. Walaupun adik nggak menang, pasti saya tetap kasih hadiah walaupun nggak menang gitu. Jadi biar Ya, ayah bilang biar biar dia tetap semangat gitu. sebagai Makanya pas motivasi ya. SMP, bahkan sampai SMP itu saya dulu ikut lomba olimpiade sampai SMA English Debate sampai itu tuh MTQ juga pernah dulu MTQ Hmm. tingkat provinsi juga pernah ikut alhamdulillah itu juga di ayah juga ikut gitu ayah ngantarin kayak gitu. Ya, ya, luar luar biasa ya. Dukungan Bapak ngasih motivasi, kemudian dukung antar jemput, ngasih reward dalam bentuk Hmm, jalan-jalan, kemudian bener. mencontohkan dengan fighting spirit dan semangat motivasi yang lebih tentu. Nah, dari sisi akademis sebelum kuliah, pas sekolah itu Zahra memang berprestasi ya di sekolah dulu ya. Iya iya sih Dari tapi ada juga SD, kok. dari SD Hmm? sampai SMA. Dari SD itu dapat dapat juara gitu ikut-ikut lomba kayak lomba Hmm, cermat lomba-lomba. SMP juga ada tapi nggak terlalu pas. SMA ada kadang-kadang juara kadang enggak gitu-gitu. jadi menonjolnya itu pas SD sama SMA sebelum kuliah ya. Bener-bener pas udah kuliah itu udah nggak apa udah jarang ikut lomba. Oke. Kalau lombanya apa aja yang diikuti cerdas cermat, MTQ, fashion show, nah Olimpiade. Olimpiade Sains. Iya, saya suka Olimpiade Sains dan saya pernah menang perwakilan dari UMR untuk ikut ke tingkat provinsi dulu di Banda Aceh itu Olimpiade Sains Ekonomi. Pernah juga dulu ikut uh, astronomi, terus itu nggak menang, terus ekonomi. Terus pernah juga ikut menang apa English Debate dan perwakilan dari Benar Meriah kita ke Banda Aceh juga waktu itu. Waktu pas SMA, perwakilan Benar Meriah ke Benar, Banda Aceh. iya Itu itu SMA. itu English debate-nya diadakan siapa? Unsia atau dari pemerintah Aceh atau Enggak dari mana? dari ini Kementerian Agama. Kalau yang Olimpiade dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, pendidikan itu gitu. Oke, oke. Dikjen. Kemendikbud. Iya. Oke, oke, baik. Artinya ya secara akademik, kemudian ekstra, aktif, dan berprestasi selama sekolah itu. Jadi secara akademik menonjol pas SD sama SMA. Nah, kemudian selepas SMA, kuliahnya kemana, Jara? Oh iya, jadi pas SMA itu kayak ayah tuh udah tanya gitu, kamu nanti mau jadi apa gitu kan pas dulu. Terus dulu kan pas di sekolah aku sering banget lihat senior itu mereka kayak ngelanjutin studi tuh keluar gitu, kayak ada yang ke Mesir gitu, ke negara Timur Tengah gitu. Nah, Hmm, dan sekolah itu salah satu yang memfasilitasi gitu, kamu mau studi di Jakarta kah atau di mana gitu. hmm. Waktu saya kepikiran, mungkin waktu itu karena saya agak sedikit bandel gitu, jadi saya kurang tertarik sama Timur Tengah gitu. Jadi Oh gitu. cuman cuman saya pengen sekolah jauh gitu. Jadi setiap ditanya sama mama kamu mau lanjut di mana? Mesir. Padahal sebenarnya nggak pingin kayak gitu. Aku pengennya kayak ke Amerika. Tapi waktu itu ayah khawatir gitu. Kayak kan nanti sana terlalu bebas gini. Mungkin karena apa ya? Mungkin kan itu bukan hal yang lumrah kayak belum ada juga yang di apa yang sekolah ke Amerika gitu ke negara yang apa ya yang benar-benar bukan negara Islam kayak Jepang apa gitu. Terus jadi ayah tanya gitu atau mungkin S1-nya di sini dulu nanti S2-nya bebas kamu mau kemana gitu. Hmm, Ya udah akhirnya ngambil S1 dalam negeri. Jadi tamat SMA langsung ayah kasih bimbel. Jadi kayak ayah mhm. langsung masukin bimbel Di, waktu itu di Banda Aceh. mhm. Jadi Itu sebenarnya tahun berapa? apa ya 2012. Ya.
Jadi 2012 itu begitu tamat dari SMA kayak apa ya, kita jadi kayak ayah tuh memang punya planning untuk mungkin apa ya, mem-planning-kan rencana pendidikan anaknya gitu. Jadi waktu itu ayah langsung ngarahin kayak, "Kamu ikut bimbel," gitu. Walaupun teman-teman ada yang nggak mulai ikut bimbel gitu, tapi saya waktu itu pergi, saya izin sama sekolah, saya begitu selesai sebenarnya belum ada acara wisuda, pas selesai pun saya UN dulu, zaman itu kan ada UN, jadi langsung pergi ke Banda Aceh ikut bimbel. Saya ingat masih dulu, di sana selama 1 bulan gitu untuk, SNMPTN gitu. Jadi habis bimbel ikut SNMPTN dan alhamdulillah begitu tes pertama langsung lulus, itu pun di bimbel itu diantar gitu. Cuman aku daftar sendiri karena kan kalau dari bimbel kita udah bisa kayak pendaftaran, ngurus semuanya gitu. Ya. Lulus ya udah. Lulus, kampus pilihannya jurusan apa, Jara? Agribisnis dulu. Agribisnis di Unsia? Unsia. Unsia. Dan kalau dari cerita Jahra tadi dari SMA, artinya kecenderungan ke bisnis, ke agri itu, ke sains itu kan memang sudah ada ya dari sekolah pasti benar meriah. Nah kemudian klop dan loloslah di agribisnis Unsia. Kalau boleh tahu motivasi ngambil agribisnis sendiri apa, Jahra? Apa memang agribisnis itu waktu itu pilihan pertama? Atau mungkin pilihan kedua, pilihan ketiga, seperti apa? Oh iya, dulu pinginnya masuk kedokteran sebenarnya. Jadi kayak kedokteran. mama itu pingin satu anaknya jadi dokter kayak gitu. Cuman sebenarnya apa ya, Jara tuh menyadari gitu, dokter tuh keren gitu, tapi passion aku tuh bukan di dokter. Iya. Aku punya passion yang lain gitu, dan karena gini memang apa ya, kan ada orang memang suka banget yang hal-hal yang bau kedokteran gitu, tapi aku nggak suka gitu. Aku suka kayak ekonomi, tapi ekonomi itu kan kalau di sini agribisnis, karena agribisnis itu kan dia mempelajari 3 hal, sosial, ekonomi, agriculture gitu. Jadi bukan cuma ekonomi, tapi ada sosialnya gitu. Dan ini tuh dan aku merasa nih passion aku suka bidang ini kayak gitu. Terus waktu itu kepikirannya adalah mengembangkan apa ya, kayak kopi gitu. Itu kan berhubungan dengan agriculture. Cuman aku udah lihat dari segi bisnisnya gitu. Iya. Dan waktu itu ayah juga sharing gitu kan, dulu ayah kan kuliahnya ekonomi. Jadi kayak kalau aku jangan ekonomi kali, agribisnis aja gitu. Sebenarnya pengen masuk HI deh. Cuman kayak udah duluan terpilih agribisnis dan lulusnya di situ, ya udah lanjutin aja gitu. HI. Katanya pilihan HI sempat pilihan HI juga, hubungan internasional. Tapi saya nggak pilih waktu itu mau ngambil HI, tapi saya nggak pilih. Saya putusin saya ngambil agribisnis dan alhamdulillah lulus gitu. Saya percaya satu kata ya, mungkin orang ini sebenarnya nggak penting, tapi kayak biasanya pilihan pertama itu yang terbaik katanya gitu. Terus jadi aku kayak ya udah lanjutin aja gitu. Agribisnis ternyata pas masuk aku suka gitu, teman-temannya juga enak, dosennya juga oke, ya udah kita lanjut dulu dan sampai gini. Iya. Jadi agribisnis itu pilihan pertama waktu itu. Itu pilihan kedua. Pilihan pertamanya kedokteran, berarti. Kedokteran. Kedua agribisnis, ketiga? Ketiga itu sebenarnya nggak masuk pilihan ya waktu itu. Oh, karena cuma 2 ya, IPA ya? Dari IPA ya, berarti dulu ya? IPA. IPA Jahra ya. Nah, kemudian sebelum memutuskan dan memilih agribisnis itu, ini kan tadi ada keinginan orang tua. Seperti mama tadi pengen kedokteran. Sementara bapak secara basic perkuliahan dulu ekonomi. Nah, bagaimana orang tua menyikapi perbedaan ini antara keinginan orang tua dengan pilihan anaknya? Apakah memberikan kebebasan dan keputusan sepenuhnya ke Jahra, atau orang tua sendiri udah kamu bagusnya ini gitu. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya kan yang kedua itu ayah mendukung gitu. Ayah tuh pinginnya emang ayah bisnis, tapi sebenarnya dikembalikan lagi sama Jahra gitu. Maksudnya kamu suka atau enggak kayak gitu. Jadi keputusan penuh itu ada di saya gitu. Tapi terus kayak mama pernah bilang kan, atau tes aja lagi ngambil kedokteran lagi gitu. Tapi aku bilang, aku jelasin gitu, Mak,
Zara sukanya ini. Terus mama kayak, oh ya udah kalau kamu memang sukanya itu ya kamu yang jalanin kayak gitu. Iya, Sebenarnya iya. kalau orang tua saya itu mereka nggak pernah menekankan sesuatu kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini gitu. Lebih ngasih kebebasan sih gitu. Ya, nggak memaksakan kehendak, ngasih kebebasan. Nah, kemudianlah keputusan terbaik di agribisnis tadi ya. Dan setelah dijalani memang perkuliahannya asik dan Zahra juga secara batin juga nyambung ya, Cocok lah ini cocok passion lah ya. ya kan. Nah, sesuai passion Zahra. Nah, kemudian selama di perkuliahan ini gimana? Secara akademik, kemudian secara ekstrakurikuler, apakah aktif di organisasi di kampus, intra ekstra, kemudian kegiatan ekstra, apakah seperti sekolah di Bener Meriah aktif ikut lomba ini, lomba itu, atau di lomba sains nasional di tingkat provinsi. Bisa diceritakan nggak gimana waktu itu eh, proses Hmm. perkuliahan dan kegiatan Zahra pas S1? Pas S1 saya kalau lomba jarang ngikutin. Pernah sih ngikut kayak karya ilmiah yang Hmm. bedanya sama dikit tapi nggak menang gitu. Hmm. Ada pernah lomba wirausaha gitu karena kan jadi kan jurusan aku tuh agribisnis. Jadi paling kalau ada perlombaan tuh bisnis kita pernah dulu ngajuin proposal buat bisnis dalam waktu itu terpilih bisnisnya kita pernah ngadain sama teman-teman kita ada 7 orang kita buka bisnis kayak bazar kayak gitu. Hmm. Terus sisanya saya aktif organisasi dulu. Tapi waktu itu ayah pernah bilang gini kayak kamu jangan terlalu banyak organisasi takutnya Pulangnya terbengkalai, akademik kamu terganggu. gitu. Tapi saya janji sama ayah waktu itu saya bilang gini, saya punya saya punya target IPK saya tuh paling rendah itu harus 3,5 itu paling rendah gitu. Hmm. Nah, kalau IPK PK Zahra di bawah itu, maka Zahra boleh nggak ikut organisasi lagi gitu. Tapi alhamdulillah selama ikut organisasi saya IPK saya selalu paling rendah itu 3,61, itu pasti 3, malah semester pernah 3,94, 3,8, Pernah ya? 3,7 sekian gitu. Wah, hebat Jadi Zahra ya. nggak pernah turun dari target itu gitu. Ya, ya. Dan itu saya Di atas selalu aktif 3,5. organisasi. 3,6 Hmm. kalau nggak salah itu paling rendah 3,61 paling rendah dulu Hmm. 3,61 Dari dan target selalu dapat 3,5 tadi. jadi saya punya batas rim gitu jadi kayak kan setiap orang punya goalnya ya kayak Hmm. kamu nggak boleh rendah dari sekian gitu dan saya selalu memenuhi standar itu gitu Hmm. dan itu saya aktif organisasi sampai tamat dan juga menerima beasiswa prestasi kayak gitu mungkin sama kayak abang juga ada bisa PPA ya kita juga Hmm. ada dulu. Hmm. Terus saya pernah ngambil beasiswa Bank Indonesia juga dulu Hmm. tes kayak ada tes interviewnya gitu-gitu dan alhamdulillah itu sampai selesai kuliah saya juga ada dapat beasiswa di kampus gitu. Hmm. Ya, artinya ini jadi pembuktian ke orang tua juga ya, Benar. bahwa aktif Organisasi itu nggak secara mengganggu. intra dan ekstra tidak lantas mengganggu perkuliahan, malah dibuktikan dengan prestasi akademik yang menonjol bahkan melebihi target Zahra sendiri. Dan ketika ayah dan mama melihat prestasi akademik IP-nya di atas 3,6 itu gimana kemudian responnya, perubahan sikapnya? Jadinya jadi dibolehin Kayak berorganisasi, aktif di kegiatan intra ekstra. iya benar. Jadi mereka kayak nggak pernah ngelarang lagi kayak gitu kayak oh ya udah dia baik-baik aja akademiknya gitu nggak mengganggu gitu. Jadi kadang kan banyak juga ayah dengar gitu. Ini anaknya kuliah telat gara-gara organisasi. Sebenarnya bukan organisasinya, itu di dianya kayak gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa nyalahin organisasinya, itu salahnya di kamunya gitu. Mungkin kamu yang nggak bisa manage waktu gitu. Betul. Jadi di orangnya bukan organisasinya gitu. Karena kan Betul. kalau kita bilang berat kuliahnya, saya juga punya teman dulu di agribisnis mereka nggak tamat pindah kayak gitu. Katanya terlalu susah ini gitu. Mereka kembali ke kitanya gitu. Iya, iya. Sejauh mana kita bisa membagi waktu ya antara Hmm, kuliah, berorganisasi, bahkan kerja. Karena saya sendiri pun benar. pengalamannya dulu jarak kuliah, Hmm, kemudian berorganisasi 14 sampai 17 organisasi waktu itu S1 dan juga sambil kerja. hmm, Jadi hmm, akademiknya tetap berprestasi,
Nah, dan yang lain-lain juga ditinggalkan karena itu penting untuk pengembangan diri kita selagi mahasiswa, selagi sekolah, dan itu mesti dimaksimalkan karena kesempatan itu nggak akan terulang lagi. Nah, jadi waktu Iya, itu benar. dengan dukungan full orang tua udah nggak apa-apa. Ternyata prestasinya juga mendukung dan ini membalikkan pemahaman orang tua selama ini bahwa berorganisasi itu justru mendukung prestasi akademik begitu. Karena barangkali yang dilihat ayah sama mama itu selama ini kan justru orang-orang yang berorganisasi itu aktif di kerja juga itu malah mengganggu perkuliahannya. Nah, tapi ini kasusnya malah Zahra bisa membuktikan itu. Eh, Selesai S1 berapa tahun? 4 tahun, 3,5? Jadi kemarin enggak, saya 4 tahun lebih S1-nya. 4 tahun Lumayan lebih berapa? sedikit Empat lama di setengah, situ. hampir 5 tahun? 4,5. 4,5 4,5 ya. kayaknya saya. Dengan Sebenarnya IPK dulu waktu wisuda itu 3,76. 3,7. Keren itu 3,76, aktif berorganisasi dan kegiatan lainnya bisa memanage waktu dengan baik 3,76. IPK itu luar biasa. Hebat, keren. Jara. Nah, jadi eh, tadi Jara sebutkan kopi. Itu yang kemudian motivasi mengambil agribisnis. Waktu itu yang Jara lihat kopi itu seperti apa? Dan di bayangan ideal Zahra, ini ketika kuliah nanti apa yang mau didalami? Setelah kuliah, apa kemudian dikerjakan untuk menggarap perkopian ini? Dulu sebenarnya pas sebelum kuliah tuh apa ya, cita-cita kan beda-beda gitu. Pas Ya, waktu masih kecil jadi ini jadi ini. Jadi pas pertama kali masuk kuliah dulu kepikiran ini peluang bisnis nih. Kayak gitu, kayak aku lihat kopi tuh kayak lihat duit. Dulu kayak gitu, kayak ya, ya, ini kan ya, bisa jadi apa ya, kita bisa jadi kaya gara-gara ini kayak gitu. Karena ya, kan ya. eh ya benar, maksudnya dulu kayak gitu. Tapi setelah saya kuliah Aha. jumpa banyak orang kayak gitu, jumpa orang yang berbagai macam karakternya gitu, terus jumpa dan pernah waktu itu kayak ikut sensus juga, jumpa masyarakat yang kondisinya kayak gini. Jadi saya kayak tiba-tiba ada beberapa hal yang berubah gitu. Saya pingin apa ya, kalau bisnis saya tetap ingin jadi pembisnis itu kayak udah Hmm, dari saya pingin pokoknya, dan apa pekerjaan saya nanti saya tetap harus ada bisnis gitu. hmm, Waktu itu saya mikir kayak aku pengen ngubah mindset orang gitu, dan salah satu caranya tuh mungkin kayak jadi dosen gitu. Makanya hmm, kayak kemarin tuh kayak melanjutkan S1 apa S2 gitu. Kayak gini, karena kalau aku nggak jadi dosen, aku nggak akan bisa ngubah mindset teman-temanku sendiri gitu, generasi selanjutnya gitu. Karena kan kalau kita ngomong secara personal nih, aku bilang kayak nggak boleh gini-gini, itu gini-gini. Paling orang bilang, emang kamu siapa gitu? Kamu punya hak apa bicara kayak hmm, gitu? Orang tidak terlalu mendengarkan. Karena hmm, mereka kan orang Indonesia tuh apa ya, orang akan melihat kita tuh mendengar apa yang kita katakan itu kan melihat personal branding kita gitu, dan aku mikir kayaknya aku harus bangun nih personal branding aku gitu. Itu hmm, salah satu cara paling mudah untuk mengubah mindset orang ataupun kita ngajarin sesuatu yang kita pikirkan, berbagi yang ke orang, dan dengan dosen gitu kan, dosen bisa membicarakan hal apapun, dia hmm, bisa hmm. menceritakan sesuatu dengan sudut pandangnya, dan itu bebas gitu. Dan kita bahkan kejadian apapun, hal politik, selama di ruang perkuliahan itu kan tidak melanggar undang-undang gitu. Hmm. Dan aku pikir kayaknya harus harus nih jadi ini gitu. Harus jadi dosen ya. Itu cita-citanya ya. Benar tuh. Iya Jadi benar, sebelum iya gitu. dosen Padahal hmm, sekaligus entrepreneur, dosenpreneur ya. ya itu harus, maksudnya harus lah, jadi bisnis itu harus gitu. Hmm, ya, ya. Tapi memang cita-cita Zahra dosen. Ini Dosen setelah sama S2, pembisnis gitu. Kalau disuruh ya, setelah S2 tetap nanti selesai selesai kuliah di Turki, balik ke Indonesia, ke Aceh, pinginnya berkarir di dosen dengan tetap berbisnis itu. iya, saya pengen mulai bisnis kayak pelan-pelan gitu sih, kayak belajar juga sama orang-orang, pas sama teman-teman kayak mana bangun bisnis kayak gitu. Sebenarnya dulu udah pernah nyoba gitu. Pas masih S1 kita sama teman-teman nyoba kayak jualan takoyaki gitu Hmm, sama teman-teman mahasiswa gitu. Terus kita jualan kue kayak, jadi kayak kalau ada
bazar, kayak ada pameran, itu kita pasti tuh bikinin itu kita jualin gitu di kampus gitu. Terus pernah juga nyoba jual jilbab, macam-macam sih sebenarnya, kayak gagal ya udah coba lagi gitu aja sih. Dulu terus kita pernah sampai punya brand sama teman-teman. Tapi waktu itu kita bilang gini, kalau kita nggak dapat kerja yang benar-benar bagus, yang kita bangun bisnis aja gitu. Dan teman saya juga pernah waktu itu dia keluar dari tempat kerjanya cuma untuk jualan kebab kayak gitu. Waktu itu kayak Iya, iya. kita emang suka coba-coba dulu sama teman-teman. Terus walaupun kayak ayah itu kan agak sedikit khawatir kayak gitu, kayak aduh nanti ini kerjanya apa nih kayak gitu. Cuman kayak enak coba aja gitu. Ya, ini kok Terus sampai jualan kebab begitu ya. kayak kayak kenapa nih kerjanya kayak gini. Cuman ya udah jalanin aja kayak gitu. Terus kemarin terakhir kita mau buat bisnis itu kita udah desain brandnya, kita bayar orang untuk kerjain desainnya. Terus akhirnya saya sama teman saya itu lulus gitu. Jadi dia lulus BUMN di Pertamina itu pas kemarin tuh buka. Terus satu lagi juga balik ke Palembang dan akhirnya saya ke Turki gitu. Akhirnya nggak jadi bisnisnya yang terakhir ini. Ya, oke baik. Jadi pas S1 tadi itu aktif berapa organisasi, Jara? Pas S1 nggak banyak sih, cuma aktif di Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, terus di LDK, terus aktif di Di BEM, BEM Universitas. BEM BEM Universitas Universitas. ini. Berarti 3 ya? Hmm. 3. Dan di luar itu ya nyoba-nyoba bisnis tadi ya? Nyoba bisnis, Benar. jualan kebab, kemudian bikin project-project sama teman-teman ya? Iya, benar. Jadi kita seringnya sih jualan kayak gitu dulu, jualan kayak ada pameran kita jualan kayak gitu. Iya, iya. Tadi salah satu motivasinya kan kembali ke kopi lagi. Ini bahwa Hmm. kopi ini bisa mengkayakan kita. Hmm. Nah, terus setelah kuliah, dengan melihat realitas petani kita, kemudian apa yang terpikir oleh Zahra itu? Sebenarnya kan kopi ini kan peluang bisnis sangat besar gitu. Mhm. Jadi kayak sekarang kan ada banyak ya UMKM kayak gitu membangun kopi, misalnya kayak mulai diolah kah kopinya gitu atau Mhm. diekspor gitu atau melalui online gitu. Banyak Mhm. peluang sebenarnya. Mhm. Cuman mungkin masyarakatnya masih kurang kreatif gitu. Padahal kita bisa buka kayak bakery gitu, kayak kafe, Ya, khusus ya, tapi dari kopi gitu. Dari itu ya. bisa di ekspor keluar gitu. Misalnya kayak kita punya tomat gitu. Gimana sih tomat kita nih biar jadi mahal, kita ubah jadi saus gitu. Tapi memang apa ya, nggak bisa juga menyalahkan masyarakat gitu. Atau maksudnya kenapa masyarakat kita nggak kreatif gitu. Ini perlu juga dukungan dari pemerintah gitu. Hmm. Perlu diadakannya misalnya kayak seminar, webinar, atau memfasilitasi kayak gitu. Mhm. Ada fasilitas kayak pabriknya kah, mesinnya gitu. Kadang kan lihat harga kopi jatuh kayak gitu, atau nggak mesti Hmm. kopi sih sebenarnya, bahkan produk-produk hortikultura pun, mau tomat, cabai gitu, di saat panen melonjak kok harganya turun gitu, karena masyarakat kita Hmm. juga orang nanam cabai, semua nanam cabai gitu, Ya, ya. seharusnya nggak boleh kayak gitu. Makanya ketika jatuh harganya, kalau yang nanam harus, jadi ada teknik-tekniknya juga sebenarnya dalam bertani juga kayak gitu. Hmm. Pemerintah sebenarnya udah berusaha juga sih buat penyuluhan pertanian, tapi masyarakat kita juga nggak semua mau ikut penyuluhan pertanian gitu, harus dibayar dulu gitu. Karena saya pernah bekerja dulu sebagai penyuluh pertanian dari yang program Pak Jokowi kemarin itu, Hmm. dari Kementerian Pertanian. Waktu itu melakukan penyuluhan gitu, bahkan saya nanya sama Itu tahun penyuluh-penyuluhnya, mereka berapa? bilang Zahra, maaf. Tahun berapa tahun itu? 2017. 17 sampai tahun? Sampai akhir tahun gitu, karena kan kontraknya Hmm. nggak lama. Ya, Sebenarnya ya. bisa juga disambung kontraknya itu, tapi waktu itu saya tidak melanjutkan kontraknya karena waktu itu beda daerah gitu, jadi nggak usah lah aku pikirin gitu. Hmm. Waktu itu di daerah, saya tugasnya waktu itu di Kecamatan Gajah Putih gitu, Hmm. dan saya cita-cita juga sama orang rekan-rekan di sana. Mereka bilang ini kalau disuruh penyuluh masyarakat nggak mau gitu, jadi kita harus ngasih duit gitu, maka per Hmm. jam mereka dapat duit 50.000, mereka bakal datang ke taninya gitu. Hmm. Gitu. Jadi Ya. kayak
sebenarnya kalau mau berhasil tuh harus dua-duanya, nggak bisa cuma satu. Misalnya gini, "Semangat, ayo ini," tapi si ininya nggak mau, sama aja, atau ininya Iya, semangat, ya. ininya nggak, sama aja. Jadi harus dua-duanya gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke, baik. Jadi problemnya di situ ya. Nah, kemudian balik ke selesai kuliah tadi 4,5 tahun. Jadi tamatnya waktu itu tahun 2017, tapi 2017 2017. tuh saya udah kerja. Jadi Ya. begitu habis skripsi itu, sebenarnya kan bisa daftar wisuda di bulan 2. Tapi waktu Mhm. itu saya nggak daftar wisuda, saya pilih bulan 8 karena habis itu saya kerja, dari habis saya kerja dari mulai bulan 4 kalau nggak salah itu, gitu. Hmm. 2017. Selesai Hmm, S1 2017. Beasiswanya tadi hmm. 2019. Oh iya benar. Jadi saya kan ya 2019 saya baru berbeasiswa. Sebenarnya waktu itu ayah suruh tamat kuliah itu kamu lanjut aja S2-nya gitu. Hmm. Waktu saya bilang saya mau ke IPB, nggak apa-apa gitu biar ayah biayain gitu. Cuma waktu itu mikir kayak ini ayah udah dari S1 sampai udah dibiayain terus ya gitu. Kenapa nggak S2-nya tuh aku cari beasiswa aja gitu. Tapi Hmm. waktu itu saya bilang, Zahra tamat kuliah ini kerja dulu, mau cari Hmm. pengalaman dulu, nanti baru lanjut S2-nya gitu. Ya, ya. Berarti kurang lebih kerja itu 2 tahun ya? Bener 2 tahun kerja, 2 tahun, iya. Banyak sih kerjaan, udah macam-macam nyobaknya itu kerjanya dulu. Kadang pindah dari sini ke sini kayak gitu. Udah banyak banget. Cuman paling itu jadi asisten, waduh kayak ngajar di Indonesia, pernah ngajar P3I, terus di UIN juga gitu. Waktu itu daftar kerja, Mhm. ya udah sampai akhir tuh kerja di situ sih. Kan kalau asisten itu nggak full, jadi sisanya tuh kayak ngajar di SD pernah gitu, terus ngajar di bimbel juga pernah waktu itu, tapi Mhm. nggak lama di bimbel, cuman 2 bulan. Di Jadi Bimbel lebih ngajar kayak apa, ngajar, Jahra? kemarin tuh ngajar bahasa Inggris. Oh iya, berarti jago bahasa Inggrisnya ya. Kalau di kampus Asdos di agribisnis juga? Eh, Sebenarnya di bidang eh, agribisnis, tapi untuk bukan khusus mahasiswa pertanian, karena itu kan pelajaran umum. Hmm. Terus di UIN itu sebenarnya itu nggak ada hubungan sama jurusan sih gitu, tapi memang ini namanya relasi ya, karena apa kita berorganisasi gitu. Iya, Jadi iya. kayak kenal sama salah satu ada dosen gitu dan dia bilang ini di UIN lagi buka lowongan, coba kamu daftar gitu, dan kebetulan daftar akhirnya lulus, ya udah Mhm. ngajar di situ. Iya, iya. Itulah kalau balik ke cerita ayah tadi itu ya untungnya berorganisasi ya itu tadi ya. Dengan Hmm, relasi, dengan link, akhirnya memudahkan hmm, kita. Contohnya ya Jahra bisa benar. lulus, nggak bisa ngajar di UIN ya karena relasi tadi itu ya. Nah, dua Sebenarnya tahun, dua tahun gimana? ya nggak apa-apa, lanjut aja bang. Mau nyampein apa tadi? Iya itu nggak, sebenarnya kan kemarin itu pakai tes kalau nggak salah ya Hmm. gitu, tapi saya waktu itu tanpa tes untuk kerja di situ, jadi kayak langsung lolos gitu. Iya, iya. Ya langsung lolos juga tentu penilainya itu terutama teman-teman kan sudah lihat kemampuan Jara seperti apa. Sebelumnya Hmm. kegiatannya bagaimana. Jadi itu tuh ya nggak terlepas dari proses sebelumnya itu sih. Jadi memang Hmm. ini mampu, kualitasnya ada, prestasinya ada gitu loh. Nah, jadi 2 tahun kerja. Nah, kemudian coba beasiswa, beasiswa pemerintah Turki tadi. Kenapa sampai kemudian memilih beasiswa pemerintah Turki? Nah, kemudian Oh, iya. ngambil jurusan agribisnis tadi dan memantapkan pilihan di Sulaiman Demirel University tadi. Sebenarnya kemarin itu saya nggak pernah kepikiran juga ke Turki sebelumnya. Kalau Hmm. ditanya kenapa nyampe ke Turki, jadi kepikiran dulu ke Amerika gitu, Ya. kayak ke apa, Amerika, dan saya pernah prepare, makanya dulu selalu jadi pas sebenarnya hal yang nggak pernah saya tinggalkan dari saya masuk S1 udah les bahasa Inggris gitu. Hmm. Jadi saya selalu bilang sama ayah ya, eee,
jarang mau les bahasa Inggris gitu. Itu dari 2014, 15, 16, 17, 18 sampai tamat itu les bahasa Inggris itu nggak pernah berhenti gitu, walaupun nggak sering gitu. Sampai 2019 juga saya memutuskan les IELTS gitu, karena kan bahasa Inggris ini penting kayak gitu. Terus saya kayak ya udah nggak apa-apa kamu ikut kayak gitu. Dan les bahasa Inggris ini jadi waktu itu memang kepikirannya ingin ke Amerika gitu atau ke Eropa gitu. Terus waktu itu pas mau daftar, waktu itu TOEFL saya nggak memenuhi gitu, belum sampai nilainya gitu. Jadi mereka mintanya 550 gitu. Sementara TOEFL Akhirnya Jahra berapa? TOEFL ITP itu nggak sampai 500, 400 sekian gitu. Jadi kayaknya ini nggak bisa nih gitu. Akhirnya ada buka beasiswa Cina waktu itu, terus kayak mungkin Cina bagus juga. Cuman waktu itu saya kurang tertarik, mungkin jalannya Allah ya gitu. Terus nah teman-teman bilang ini ada beasiswa Turki nih, coba ikut gitu. Ya udah ketika buka Turki saya lihat gitu, ini Turki ini bagus nggak dari segi agriculture, maksudnya dari segi jurusan saya gitu. Karena kan kalau kita sebelum studi itu kita harus lihat bukan cuma negaranya, tapi yang paling penting itu adalah jurusan kita ini bagus nggak di situ gitu. Jadi jangan lihat grade kampus gitu. Akhirnya saya buka, ternyata Turki itu salah satu negara yang pengimpor pertanian terbesar di Eropa, nomor 1, kalau di dunia itu nomor 7 gitu, berdasarkan data gitu. Dari situ saya lihat kayak, impor atau ini bagus ekspor? negara yang mengekspor produk gitu. Mereka juga salah satu pendapatan negaranya itu dari pertama pariwisata, kedua yang ketiganya itu pokoknya ada pertanian gitu. Dan saya pikir ini cocok nih gitu. Ya udah akhirnya saya daftar beasiswa Turki Buslari. Alhamdulillah lulus gitu Turki ini gitu, dan saya buat semua persyaratannya, LOI-nya waktu itu benar-benar sendiri gitu. Jadi Turki Buslari ini itu nggak ada yang bantu gitu. Kayak semua cari di Google, ininya sendiri, semua sendiri gitu. Terus alhamdulillah ketika daftar itu kan saya ingat banget itu buka di 15 Januari sampai 20 Januari sampai sebenarnya 20 Februari, tapi dibuka rupanya sampai 24 Februari. Saya daftar itu, kemudian pengumumannya 2,5 bulan, hampir 3 bulanan, bulan Mei pengumumannya, 20 Mei pengumuman, kalau saya lulus seleksi berkas, kemudian seksi keduanya itu adalah tahap interview gitu. Nah, di interview itu kita menggunakan bahasa Inggris juga, karena kan interviewnya langsung dari Turki. Kayak dia nanya kenapa milih Turki, kenapa apa research kamu kenapa ngambil ini gitu, atau saya ngambil tentang kemiskinan gitu. Terus si prof ini nanya, si orang Turki bilang gitu, kamu ngapain ngambil kemiskinan? Udah berapa banyak jurnal yang menulis tentang kemiskinan gitu, bahkan di kampus kamu juga udah banyak banget gitu. Aku bilang gitu sama interviewernya, emang banyak sih yang nulis tentang kemiskinan gitu, tapi di lapangan kemiskinan Indonesia tuh terus meningkat gitu, pernah berkurang, itu 2018 pernah berkurang 0,2%, tapi naik lagi 2019 gitu. Itu kan menunjukkan adanya kesenjangan fakta dengan realita gitu. Seharusnya semakin banyak penelitian, kemiskinan itu berkurang, tapi buktinya enggak gitu. Makanya saya neliti lagi dengan menggunakan metode yang berbeda gitu. Dan dia kayak, oh oke, katanya gitu. Alhamdulillah lulus Di situ justru mereka tertarik ya dengan argumen itu antara fakta dan datanya itu timpang, nggak berbanding lurus ya. Di situ tertarik, interesting dan oke gitu ya. Bener, sebenarnya kita bisa berargumen aja sih kalau interview gitu. Terus kayak alasan-alasan yang lainnya juga, kayak dia bahas masalah World Bank gitu, kayak krisis ekonomi dunia. Terus habis itu kemudian nunggu sekitaran sebulanan ya kalau nggak salah, akhirnya lulus ke Turki gitu. Ya udahlah, lanjut akhirnya berangkat ke Turki kayak gitu. Pengumumannya kapan? Bulan Juni 2019. Nah, habis itu sebulan kemudian tuh ngurus-ngurus berkas dan langsung berangkat ke Turki. Juni. Berarti Juli itu sudah di Turki. Juli itu enggak, jadi kita boleh milih tiket keberangkatan. Waktu saya pilih pertengahan September. Saya berangkat 16 September. Nah, begitu itu langsung mulai kelas bahasa di Turki. Karena kan di Turki ini mereka mereka itu kan salah satu negara yang benar-benar nasionalismenya itu tinggi banget gitu. Jadi kayak orang Turki itu
Jadi kita kalau sekolah di Turki, walaupun kita ngambil kelas internasional, kita harus belajar bahasa Turki. Itu kayak pelajaran wajib gitu. Kamu nggak bisa masuk Universitas Turki kalau kamu nggak punya sertifikat gitu. Kalau untuk kayak ITB kayak kami itu masih tingkatnya tuh JBIR gitu. Itu tingkat kayak kalau kayak di eh, apa ya IELTS itu ya sama kayak gitulah kan dia A B C B1 B2 gitu. Nah, Mhm. CBIR ini C1 itu sertifikat tertinggi lah di Turki. Sebenarnya ada C2 juga, kita dapat juga C2-nya gitu. Jadi kalau nggak ada itu kita nggak bisa masuk universitas gitu. Ya, ya. Jadi berangkat September tadi ya. Berangkat Mm-mm. September sudah Awal di Turki, September. awal September. Mm-mm. Jadi sebelum nyampe Turki, kemudian les bahasa, les bahasa, Les bahasanya di Turki, les bahasa ya, ya langsung langsung les bahasa di Turki ya. benar-benar. Berapa berapa bulan les bahasa? Uh, untuk bahasa itu sebenarnya tahun. Jadi di Mhm. uh, September itu sampai Agustus. Agustus 2020. Benar, 20. Itu tuh masih prepare bahasa Turki karena bahasa Turki ini termasuk bahasa yang tersusah di dunia juga. Hmm. Sulit. Jadi saya pernah dulu belajar bahasa Mandarin pas SMA SMP ya gitu, tapi nggak lama. Dan saya merasa bahasa Turki jauh lebih susah gitu. Dibandingkan bahasa Mandarin. Iya, menurut saya nggak tahu ya beda-beda orang, tapi kalau menurut saya lebih susah bahasa Turki Kalau gitu. kalau bahasa Jepang pernah belajar Jara? Jepang, Bahasa Jepang nggak pernah. Jepang nggak. Dibandingkan Tapi bahasa saya Inggris punya jauh teman lebih di lebih sini. mudah ya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tuh jauh lebih mudah gitu, Iya, karena kan iya. bahasa Inggris itu hampir mirip kayak bahasa Indonesia gitu, Hmm. grammarnya juga nggak Ya, ya, banyak ya. gitu. Sedangkan Turki itu banyak banget gitu. Bahkan Banyak bilang ya. kamu aja tuh, iya dia tuh kayak agak mirip Jerman, tapi Mhm. rumusnya itu kayak grammarnya tuh kayak Korea, kayak perpaduan bahasa kayak gitu. Ada Mhm. kayak Arabnya gitu, tapi abjadnya abjad Jerman. Aduh, main susah bahasa Turki. Ya, Bahkan ya. banyak mahasiswa Indonesia tuh gagal balik ke Indonesia cuma karena problem bahasa. Mhm. Jadi Mhm. kayak kuliah di Turki tuh, karena kan kuliah di luar tuh keras ya, hidup di luar tuh keras gitu. Dan banyak juga di kota saya aja tuh banyak yang pulang ke Indo, cuman karena nggak sanggup dengan sistem perkuliahan di sini kayak gitu. Ya, ya. Oke, kita balik ke apply-nya tadi, kemudian Hmm. seleksi berkas dan interview. Waktu pas melamar itu berapa banyak jarak se Indonesia? Hmm, saya kurang tahu ya, sebenarnya waktu itu kok entah 6.000, entah 10.000. Hmm. Jadi banyak banget peminat beasiswa Turki ini, banyak banget gitu. Mhm. Karena Mhm. kan beasiswanya full gitu. Ya. Bahkan kayak biasanya full mulai dari tiket pesawat gitu. Nggak kan kalau beasiswa lain kayak ini duitnya kamu keluar sendiri, asuransi sendiri. Kalau di Turki ini enggak gitu. Tiket pesawatnya ditanggung, pulang pergi, biaya visa juga free. Mhm. Eh, biaya visa kita juga gratis. Terus sampai sini dapat uang bulanan, uang kuliah free, asuransi juga udah dibayarin sama mereka. Terus tempat makan sehari 2 kali, kalau tinggal di asrama dikasih makan sehari 2 kali, dan itu ada yang bersihin kamar kita gitu. Mhm. Terus kalau tinggal di apartemen kita ditambahin duit lagi kayak gitu. Makanya Mhm. kayak banyak peminatnya gitu. Jadi kalau kita mau bersaing bukan cuma sama Indonesia sebenarnya, tapi sama orang di seluruh dunia. Ya, ya. Dan kalau yang berkeluarga, keluarga juga ikut, boleh? Sebenarnya boleh yang berkeluarga, ada juga yang udah nikah gitu. Tapi kan mereka tidak menanggung keluarga gitu. Jadi paling Hmm. biasanya ada juga kayak beberapa anak S3, abang-abang tuh mereka bawa istrinya ke sini, anak-anaknya gitu. Ya Mhm. hidup dari beasiswanya gitulah. Cukup Ya, lah ya kalau anak S3. berarti berarti beasiswa poolnya itu hanya sebatas penerimanya. Jadi kalau misalnya sudah keluarga, Mm-mm. istri dan anak di luar itu ya. Itu kayak gitu, dari duit itu cukup-cukup lah gitu. Iya, iya, Kalau iya, untuk iya, yang ya yang punya keluarga. iya, iya, iya. Kalau biaya hidup berarti lebih murah ya, lebih murah ya. Oh, Karena kalau misalnya beasiswa kalau di pool Turki, atau gimana, mahal. sebenarnya kan Turki juga salah satu negara yang termurah di Eropa, sama kayak Hmm. Polandia, terus Portugal itu termasuk biaya hidupnya murah kayak gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Bahkan ada beberapa hal yang di Turki itu uh,
murah di Indonesia tuh mahal gitu. Hmm, Cuman memang kan kalau negara-negara Eropa itu kan mereka pajaknya yang mahal ya gitu buat ya, mereka yang di sini gitu. Kalau kita kan enggak gitu. Kalau untuk student cukup lah gitu dan ya. Oke. lumayan murah hidup di Turki gitu. Jadi kisaran pelamar 6.000 sampai 10.000 yang diterima waktu itu berapa? 60 60 orang pas masa saya itu 60 S1 orang S3. se-Indonesia, right? Mm-mm. Mm-mm, bener. Ya, 60 orang se-Indonesia. Dan dari Aceh 8. Iya bener. Nah, dan 8 itu Zahra salah satunya. Iya. Hebat Alhamdulillah sekali, ya Allah luar terima biasa ya, kasih. alhamdulillah ya. Nah, luar biasa dari kisaran 6.000 ke 10, dan lolos 60, salah satunya Zahra dari Bener Meriah. Nah, ini kan luar biasa ya. Dan ini kuota 60 ini seluruh dunia waktu itu atau hanya Indonesia? Enggak, Indonesia aja. Indonesia aja. Oke, baik. Mm-mm. 60. Nah, kemudian setelah ke Turki, Zahra melihat pendidikan, perkuliahan, kemudian masyarakat Turki itu seperti apa, Zahra, dibandingkan negara kita, Indonesia. Ya, mungkin kalau kalau Aceh jauh lah ya bandingannya ya. Apalagi daerah Mm-mm. kita dataran tinggi Gayo, sudah benar masih jauh lah kita ke sana. Itu menurut pengalaman dan sepenglihatan Zahra itu seperti apa? Sebenarnya kan banyak hal ya yang bisa saya pelajari selama di Turki kayak gitu. Bukan cuma dari segi pendidikan gitu, tapi terutama dari segi pendidikan gitu karena saya basicnya Hmm. student juga. Pendidikan jelas lebih baik juga di sini. Bukan berarti saya mengatakan pendidikan di Indonesia itu buruk gitu. Enggak, Hmm. pendidikan kita juga baik gitu. Tapi ada beberapa hal sistem mereka lebih baik gitu. Mungkin kayak hal kecil aja misalnya nih. Saya merasakan banget dulu waktu saya di Indonesia gitu. Ketika saya jumpa dosen itu kayak susah banget kayak saya mau Hmm. jumpai seorang raja. Bahkan Hmm. cuman kayak konsultasi itu kayak nunggu apa gitu. Ya, Untuk ya. menceritakan hal itu susah gitu. Tapi kalau di Turki, mereka itu sangat menghargai pelajarnya gitu. Bahkan dosen itu menganggap itu kayak teman. Kadang Hmm. beberapa hal kecil kita bisa menceritakan hal yang sangat sederhana gitu. Bahkan Hmm. beliau selalu, jadi Turki itu punya peraturan ketika di jam kerja, dosennya itu memang harus ada di ruangan. Mau Hmm. mereka ada proyek apapun itu, mereka harus ngerjain di luar waktu jam kerja mereka gitu. Dan mereka kan semua lebih disiplin ya di Turki ini kan disiplinnya maksudnya tinggi gitu. Ya. Jadi kita bisa jumpai dosen kapan aja gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya belum milih kuliah, dosen akan nanya gitu. Dia akan tanya, ini Zahra kamu belum pilih ini nih mata kuliah, coba kamu isi dulu gitu. Ya. Kayak dosennya itu benar-benar peduli banget gitu. Seharusnya kan itu budaya timur kalau menurut saya. Seharusnya dosen kita lebih kayak gitu. Iya, iya. Nah, terus mereka kayak menanyakan gimana selama ini kuliah kamu gitu. Ada yang nggak enak nggak di kuliah gitu. Hmm. Atau ada nggak penjelasan saya yang tidak kamu pahamin gitu. Itu bukan cuma ke saya, tapi ke semua teman-teman kayak gitu. Iya, iya. Dan mereka sangat menghargai siswanya gitu. Dan saya berpikir karena dosen saya kayak gini, kalau kita bilangnya hoja, karena hojanya baik banget. Saya juga berpikir nanti kalau saya jadi dosen, saya Dosen. harus kayak gini juga. Ya. Dan saya juga harus kayak hoja kayak gitu. Saya juga harus baiknya kayak hoja itu karena dia mengajarkan saya hal sangat baik gitu. Terus Hmm. kalau sistem kuliah di sini kan kayak seminar gitu. Jadi kayak ruang seminar gede, terus kita semua datang ke kelas, masuk ke ruangan itu dan itu hojanya ngomong selama 2,5 jam. Dia di sini sekali pelajaran tuh 2,5 jam. Kalau kita Hmm. kan di Indo 1,5 jam. Di sini tuh sekali mata kuliah itu 2,5 jam itu kayak mau kamu main HP, mau kamu kayak gini tuh bodo amat gitu kayak nggak dosen nggak akan melarang kamu. Jadi dosen Ya. tuh kayak ngomong selama 2,5 jam itu kayak ilmu semua. Kalau kita di Indo kan kita mencari ilmu. Aku bandinginnya gitu sih kayak Hmm. misalnya kayak kita kuliah dosen ngajar sebentar mungkin 30 menit dia bilang ini kamu kerjain ini nanti di luar Ya. kok kita nyari bahan buat ini. Tapi kalau di sini itu dia memberikan kita ilmu kayak nih lu Hmm. minum lah nih kayak air kita minum lah gitu. Ya, ya. Cuman ada kebebasan di sini kayak kalau kamu nggak dengar ya udah kamu yang rugi gitu. Di sini tuh lebih bebasnya itu kayak Hmm. jadi kayak mahasiswanya misalnya dia di kelas main HP gitu mungkin di ruang seminar nggak dengerin gitu ya udah dia yang rugi gitu. Tapi ada satu hal yang di sini tuh nggak berlaku kayak
Kalau kita kan di Indo ada nilai kasih sayang, mungkin, anak nih bodoh di kelas, tapi dia rajin banget masuk, ya udahlah ada nilai kasih sayang dari dosennya gitu. Kalau di sini nggak ada. Cari nilai itu susah banget, kayak misalnya nih nilai, standar kelulusan misalnya 70, terus nilai kamu 69, dan itu bakal 69, nggak akan jadi 70, nggak akan Iya. dibulatin sama hojanya. Mereka Hmm. bener-bener, ya udah berarti kamu nggak lewat, cuman gara-gara satu gitu. Makanya kalau ujian, 1 bulan sebelum ujian biasanya mereka udah belajar gitu. Karena, Hmm. kehadiran nggak berguna, nggak nambah nilai kamu. Ujian itu penentu kelulusan gitu, kalau mencontek nggak akan bisa, di sini nggak mungkin bisa mencontek. Jadi kayak mau yang bandel, yang bodoh, pas ujian belajar semua. Iya, iya. Itu yang pertama nyampe sini kayak, "Ya Allah kok lucu ya?" Gitu, kayak, "Orang ini lucu banget," kayak gitu. Jadi kayak penentu di ujian. Jadi mau nggak mau kayak sedangkan soal di ujian itu sedikit sebenarnya, tapi itu merangkum semua yang dia ajarin dari awal sampai Hmm. akhir kuliah. Jadi Jadi kayak sekedar ya, jadi otomatis secara tidak kalau langsung dia nggak nyuruh kita belajar. heeh, Kenapa nyuruh Kak? ikut kuliah, ya otomatis nyuruh ikut kuliah, karena kalau nggak kuliah ketinggalan dan memang mesti belajar. Benar, Karena kalau nggak benar belajar ya nggak banget. bisa jawab mid atau final test-nya kan. Ya, Bener, dan nggak akan ada nilai gagal, bener. apalagi dengar cerita Jarah tadi, nggak akan dibulatkan walaupun ya itu cuma setengah, nggak akan. Yang rugi Bener ya kita banget, sendiri, apalagi penerima beasiswa kalau misalnya sempat gagal balik ke Indonesia kan cukup disayangkan. Tapi bener. apa tadi dosen Hoja ya? Iya hoja, kita bilangnya hoja di sini. Kayak Hoja kalau di kayak Jepang itu kan kayak sensei. bahasa Aceh juga ya Jara ya? Hoja gitu ya. Hoja hoja. Jadi kalau ci Baik. itu bahasa Turkinya dibacanya ji. Tulisannya kan Iya, hoca, sebenarnya hoca, tapi tapi bacanya tuh bacanya hoja. Jadi Hoja. hoja. Oke. Hal lain dari Turki tadi soal pendidikannya, kemudian soal masyarakatnya, ini seperti apa? Jara melihatnya. Oh ya, karena, iya ya, di sini selain pendidikan juga, apa ya, saya lebih ke menghargai orang gitu di sini. Jadi kan di Hmm. Turki itu, eee masyarakatnya itu mungkin karena ini hidupnya gaya Eropa ya, kayak udah di Eropa, jadi Hmm. kayak, bisa dibilang kayak mereka nggak akan ngurusin personal kamu gitu, kayak urusan Hmm. kamu ya kamu gitu, nggak ada Ya, ya, kayak misalnya kan kalau kita di Indo tuh urusan satu orang pasti satu kampung tahu kayak gitu. Kalau ya. di sini kayak Julid aja ya. mau apapun yang iya, apapun yang kamu lakukan Kepo misalnya ya. gitu Kepo, kayak, julid. di sini tuh nggak ada gitu, kayak misalnya, eee, mau kamu pakai misalnya nih, kalau kamu mau pakai apa yang aneh misalnya misalnya apa ya, kayak mau kamu jadi gini, kayak misalnya nih ada satu orang mungkin dia suka pakai baju kuning, misalnya bajunya kuning, roknya merah, terus jilbabnya hijau, ini kan agak unik gitu. Nah, Bodo amat, orang nggak akan lihatin kamu, karena mereka nggak akan peduli urusan orang gitu, kayak, hmm. lebih ke individualisme gitu. Kalau di sini kan lebih Hmm. individualisme, kayak urusan kamu, kamu gitu, dan kamu nggak berhak menasihatin orang gitu, yang mereka adalah Hmm. keluarganya. Misalnya orang ngelakuin kesalahan gitu. Tapi kalau kita minta tolong, mereka bakal minta tolong gitu. Terus kalau Hmm. gaya bebas, jelas lebih bebas di sini kayak gitu. Hmm. Eee, kan kalau di sini kayak kehidupan kayak minuman keras itu boleh ya di sini. Jadi di setiap toko tuh pasti ada gitu. Jadi bebas. Terus kalau hal-hal yang kayak mungkin hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia, kayak yang pacaran terlalu bebas, kalau di sini tuh hal itu bisa hal Hmm. biasa gitu. Hmm. Dan kayak nggak ada kayak kamu salah, kamu benar gitu. Itu nggak ada sih di sini. Hmm. Pokoknya lo, Jadi kayak gua gitu ya. lebih ke situ. Mungkin lebihnya di Indonesia kita ada semangat gotong royongnya ya itu sih karena Iya, kita, iya. eee, Terus budaya ada lebihnya timurnya di ya. situ. Masih Mhm, masih kuat budaya budaya timurnya ya. mhm. Tapi ada juga negatifnya ya, kayak kepo tadi, julid, ngurus orang ya. Iya. Misalnya kayak menanyakan, kenapa nih misalnya dia misalnya belum nikah gitu, itu kan hal yang nggak boleh gitu kamu tanya, itu bukan Hmm. itu adalah hal privasi orang gitu, kamu nggak boleh nanyain hal yang pribadi gitu. Mhm. Atau kayak, "Kenapa kamu nggak kerja?" Gitu-gitu tuh nggak boleh gitu, itu kayak urusannya dan keluarganya gitu dan, Mhm. terus di sini tuh orang Turki itu satu, mereka emang lumayan keras ya, orang Turki ini kan terkenal dengan keras gitu, Mmm. Mhm. keras sekali, tapi keras kepala, tapi mereka terima ditegur. Saya kadang herannya itu, mereka, batu kalau ngomong itu kita kira berantem, padahal mereka ngomong baik-baik gitu. Terus saya pertama-tama tuh agak syok kayak gitu, kayak,
oh, aduh apa orang ini marah atau gimana, ternyata itu mereka tuh lagi ngomong biasa gitu, sama kita pun ternyata memang pembawaannya kayak gitu. Tapi mereka orang Turki ini tipe yang kalau nggak suka mereka nggak pendam, langsung bilang, "Sini aku Oh nggak iya, suka nih," gitu. langsung Bahkan ke ya? dosen juga kalau ke Hoja pun kayak gitu, misalnya kayak, "Hoja gini-gini," dia langsung bilang kalau dia nggak suka gitu. Eee, nah terus mereka misalnya kayak kemarin itu, saya pernah naik mobil waktu itu, ternyata mungkin pas itu kan kita mau pergi rafting gitu sama teman-teman, internasional, terus waktu itu lewat mobil, sebenarnya nggak nyerempet, tapi dia nggak boleh terlalu cepat di tikungan itu. Nah, si mobil ini marah gitu, salah gitu kan. Tapi si bus ini nggak langsung pergi, dia berhenti, dia nungguin, terus datang bapak-bapak tadi marahin dia. Kamu ini, dibilang gitu. Hmm, Bapak ini diam, iya gitu. Dia tahu dia salah, jadi tapi dia nggak bantah. Udah ya, gitu, udah pergi main, udah gitu. Dan bahkan kayak kemarin itu ada juga kasus orang nyebrang. Sebenarnya kan nggak boleh nyebrang, cuman mungkin mahasiswa ini lewat, padahal mobilnya masih jauh, tapi nggak boleh nyebrang gitu. Nah, dia nyebrang. Karena kan kalau kita mau nyebrang jalan itu kita harus lewat di yang memang untuk penyeberangan gitu, ada hmm, garisnya di jalan gitu. Nah, dia nggak lewat situ. Mungkin kalau kalau aku mikirnya biasa aja gitu, ternyata nggak boleh. Nah, akhirnya si bapak ini bawain mobil, terus dia berhenti nungguin yang anak mahasiswa tadi. Si cowok tadi juga datangin mobil itu. Udah dimarahin, udah dia diam. Udah kayak gitu, kayak mereka lucu kayak gitu, kayak mereka keras tapi mereka terima ditegur kalau mereka salah, iya iya, gitu. Dan itu artinya bukan hal yang memalukan gitu. mhm, jadi fair ya kalau salah, terbuka, to the Hmm. point, walaupun dari penyampaian agak intonasinya tinggi kali ya, Oh, dan orang Turki terkesan emang kayak gitu. iya, terkesan kasar ya. Kalau kita di Indonesia Hmm. kayak gaya orang Batak kurang lebih ya, Jara, ya. Mhm, Secara umum ya, orang bener. Batak kan begitu ya, jadi intonasinya Iya. tinggi, ngomongnya keras, tapi baik. Nah, Mhm. di dalamnya begitu, di luarnya juga begitu. Nah, terus ini Zahra punya motivasi nggak buat adik-adik kita di Indonesia, khususnya Aceh, lebih khusus lagi di dataran tinggi Gayo di Bener Meriah, eh, kemudian pesannya buat ayah, mama dan adik-adik mungkin, termasuk pemerintah daerah kita di sana. Oh ya, untuk teman-teman yang khususnya untuk adik-adik di Aceh, khususnya juga yang di Bener Meriah gitu, kalau kalian punya impian apapun itu lanjutin aja gitu, karena di dunia ini nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu, semua tuh pasti Hmm, bisa gitu. Mungkin kenapa nggak bisa, karena kitanya terlalu cepat menyerah kayak gitu. Ada satu patah yang bilang gini, salah satu cara paling cepat menuju kegagalan adalah dengan bosan gitu. Cepat bosan itu adalah salah satu cara. Kadang kita udah belajar dikit, aduh capek, bosan dan main HP gitu, cepat banget terdistract gitu. Cita-cita kita nggak tercapai itu sebenarnya ada di kita gitu. Kuncinya tuh di kita. Nggak berhasil coba lagi gitu kan. Banyak jalan menuju Roma ya gitu. Dulu saya pernah hmm, bilang kayak, aku pernah bilang tuh sama mama tuh pas nonton TV lihat salju kartun, aku bilang, "Ma, nanti Rahmi mau lihat salju," waktu itu. Kan kalau dulu panggilnya Rahmi atau Ami, "Aku bakal lihat hmm, salju." Terus kayak mama ketawa kayak gitu. "Mama lihat hmm, aja nanti," gitu, dan akhirnya tuh tercapai kayak iya gitu. iya. Itu Kayak tahun berapa? itu masih kecil dulu kan nonton kartun Kecilnya kalau itu hari kira-kira Minggu, TK kah masih SD. atau sudah SD? Jadi kayak lihat salju kayak ternyata dunia ini luas gitu dan aku nggak Ya. boleh cuma ada di Takengon. Waktu itu aku mikir kayak, aduh banyak banget yang belum kunjungin gitu. Terus kayak jadi Hmm, mama itu kan sering nonton kayak hal-hal kayak apa sih keajaiban di dunia, terus travel-travel ke mama sering nonton-nonton kayak gitu. Nah, aku mikir kayak aku nggak mau cuma lihat aja, aku mau ngerasain kayak gitu. Kan hmm, Allah nih bumi kan ada ayat di Al-Qur'an yang ayatnya tuh yang jelajahi bumi Allah gitu. Maksudnya kamu harus hmm, berkeliling kayak gitu dan aku mikir hmm, kayaknya aku harus pergi nih gitu. Aku nggak boleh di sini aja gitu. Karena ketika kita pergi keluar, kita bakal jumpa orang baru, budaya baru gitu, ya ya. perspektif baru. Kita akan menjumpai hal-hal yang nggak pernah kita jumpai di dunia ini kayak gitu. Contoh aja nih, Allah kan ciptain orang dari bermacam-macam kayak kita mungkin orang Asia sipit-sipit gitu. Ini hal yang paling remeh banget sebenarnya kayak jumpain orang bule yang mata biru, kamu lihat hal lain kayak gitu aja kayak
itu kan ciptaan Allah juga, aku pengen lihat juga gitu, dan aku mikir Turki ini adalah salah satu tempat yang cocok karena kan berbagai macam mahasiswa datang dari berbagai negara untuk studi di sini gitu. Jadi kita kayak Hmm. jumpa berbagai macam karakter manusia dari kayak dari Rusia, ada juga yang dari Amerika gitu, ada dari uh, negara Tajikistan, dari Rwanda, dari apa ya, dari negara kayak Italia, dari Makedonia, Serbia, Bosnia, bahkan dari berbagai macam negara gitu di sini. Kayak, dan itu apa ya? Dulu mungkin saya berpikiran kayak terlalu sempit, tapi setelah di sini tuh ada beberapa hal yang kadang kayak, oh mereka kayak gini, aku lebih menghargai orang gitu. Jadi buat teman-teman yang pingin study di luar, apapun cerita kalian nggak mesti sekolah luar negeri gitu, karena kan sukses tiap orang-orang tuh beda gitu. Dan Hmm. jangan pernah mengukur menyamakan standar kesuksesan kalian dengan orang lain. Contoh aja misalnya kayak Barack Obama, dia sukses menjadi presiden di umur yang sangat muda, tapi dia juga pensiun di umur 50 tahun gitu. Donald Trump itu dia mulai berkarir kayak gitu. Jadi nggak ada yang gagal sebenarnya gitu. Setiap orang tuh punya masanya gitu. Mungkin nggak Hmm. sekarang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Yang penting terus berusaha kayak gitu. Karena kan Allah itu pasti memberikan sesuatu yang ketika kamu berusaha dia pasti kasih hadiah gitu. Mungkin nggak sama yang seperti yang kamu inginkan gitu. Saya punya teman dulu dia nyoba beasiswa Turki nggak pernah lulus. Jadi bang dia tes pertama selalu sampai interview gagal, tahun depannya tes lagi, dan dia nggak pernah nyerah untuk tes beasiswa Turki gitu. Saya aja kayak, ya Allah kamu kok semangat banget kayak gitu. Nah tapi di Hmm. tahun ketiga dia tes lagi gitu, dan dia Lulus nggak ya. lulus beasiswa Turki, tapi Allah kasih lulus di kerja di penerbangan waktu itu, yaitu di Lion kayak gitu. Jadi kayak hadiahnya tuh beda. Mungkin ini Hmm. yang terbaik untuk kamu kayak gitu. Ya, ya. Yang memang kita nggak tahu ya. Itu aja Kita. kalau untuk teman-teman yang ada di Hmm. aku gitu. Hmm. Hmm. Nah, kemudian Benar-benar kadang mungkin menurut kita ini bagus banget kayak gitu, tapi gimana? Terus lanjut? gimana Mang? Oh ya, mungkin menurut kita ini baik kayak gitu, tapi belum tentu terbaik menurut Allah kayak gitu. Yang penting kita Hmm. berusaha, apapun yang kita inginkan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Mulai dari hal kecil, hal yang paling kecil kayak gitu. Kayak dulu saya sering belajar bahasa Inggris itu sendiri, pergi ke perpustakaan sendiri, belajar sendiri kayak gitu. Kayak saya punya waktu dalam sehari kayak aku 2 jam nih harus ke perpus kayak gitu, dan Hmm. hasilnya tuh ya nggak tahu gitu, hadiahnya mungkin ini pas tes Turki Buslari walaupun sekali tes langsung lulus gitu, mungkin karena usaha sebelumnya walau alam kayak gitu. Ya, ya apapun seperti yang Zahra alami, kita bahas tadi bahwa itu nggak terlepas dari ikhtiar dan doa terbaik kita. Nah, seperti kasus Dewi juga, Hmm. kenapa lolos ya? Karena memang ya terlepas dari link relasi, kita sudah kenal, ya memang mereka sudah tahu kita sebelumnya. Dan Hmm. ini kan seperti pengalaman Zahra sekarang bahwa ini kan menunjukkan juga Allah itu ada dengan melalui Hmm. keberagaman budaya, bahasa, keberagaman ciptaannya, begitu kan? Nah, ini kan semakin Hmm. menguatkan iman kita juga sebetulnya. Nah, kemudian harapan ke pemerintah daerah kita, Jahran, terutama pemerintah di Gayo, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, ini ada nggak harapannya apa nih? Oh ya, untuk pemerintah daerah kayak gitu, khususnya daerah kita ya, daerah Aceh Tengah benar-benar ya, Gaya Lues gitu. Jadi sebenarnya kita punya anak-anak bangsa, anak-anak daerah, putra-putri daerah yang benar-benar bagus kayak gitu. Mungkin jadi bisa bukan lebih diutamakan gitu bahasanya ya, tapi harus disediakan kayak gitu, kayak porsinya untuk mereka gitu, biar mereka mau mengembangkan daerah, karena kan banyak tapi yang dikembangkan daerah lain gitu, bukan Hmm. daerahnya kayak gitu. Hmm. Jadi harus ada peran dari pemerintah untuk menyediakan kayak bagian mereka kayak gitu untuk Hmm. kinerjanya gitu. Kadang mereka pulang ke daerah tapi mungkin nggak ada gitu pulangannya gitu. Jadi kayak butuh dukungannya gitu. Mungkin kayak
bidang PSDM-nya ya gitu, perlu ada Hmm. organisasi atau apa gitu yang, mengumpulkan, eee, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu khususnya gitu, atau yang putra-putri daerah yang kuliah di luar daerah gitu. Hmm. Jadi kayak mereka dibuat kayak program di mana di situ kita kayak mau bangun apa nih, kita bisa memfasilitasi kayak gitu. Oke. Ide-ide baru kayak gitu. Oh, saya lebih ke situ sih perlu dukungannya kayak gitu. Terus kita banyak nih orang-orang yang daerah kayak berprestasi, kadang mereka mau lanjut studi, mereka butuh beasiswa tapi nggak ada gitu. Hmm. Ya, ya. Kan banyak ya orang pinter mungkin gitu, tapi ketika dia lanjut studi mereka nggak cukup dana gitu. Dari pemerintah juga mungkin tidak ada gitu beasiswanya. Jadi kan kalau bisa dari daerah gitu yang menyediakan kayak gitu. Hmm. Ya, ya. Nah, terus terakhir Zahra, Hmm. eh, ada nggak yang mau disampaikan buat ayah, buat mama, Hmm. termasuk adik-adik nih? Oh ya. Untuk ayah sama mama kayak terima kasih yang udah mendidik Zahara sampai kayak gini. Jadi kayak kalau dibilang jasa itu nggak akan terbalas, tapi Zahara akan menjadi orang yang baik nanti untuk apa ya, semampu Zahara untuk membahagiakan ayah sama mama gitu. Terus untuk kelak kalau jadi orang tua juga akan menjadi orang tua seperti ayah sama mama untuk mendidik anak-anak. Zahara juga kayak mana ayah sama mama mendidik Zahara kayak gitu. Nggak tahu ya, nggak bisa bilang kata-kata sih kalau untuk orang tua kayak, mereka terlalu baik kayak gitu. I don't know. Iya, iya. Too much gitu. Kalau untuk adik ya jadi yang tahu sama ya sama mama gitu. Jadi anak-anak yang baik juga, yang solehah gitu. Itu Dan aja. yang membanggakan ya. Hmm, yang bahkan orang tua gitu. Ayah sama mama itu kayak mereka memberikan kita kebebasan untuk menjadi yang terbaik versi kita. Ya, sesuai passion kita, sesuai Hmm. keistimewaan kita. Karena kan setiap anak tuh beda-beda gitu. Betul. Kayak mungkin adik adik Zahra tuh nggak apa ya, dia tidak berprestasi di akademik. Tapi ayah selalu bilang, ayah pasti punya yang lain gitu. Jadi kayak nggak pernah meng-underestimate atau membandingkan kayak, oh kakak lebih ini gini, nggak Ya, pernah ya, kayak gitu. Setiap anak tuh punya kelebihannya gitu. ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan keistimewaan. Dan Benar, masing-masing ada masanya. Dan seperti benar. Dara bilang, Setiap semua orang orang itu ada hmm, masanya juga. ada Nah, masanya. jadi nggak bisa dipaksakan, disamakan, apalagi di otoriterin, nggak bisa. Apalagi dengan pola sekarang ya, dengan keberlimpahan Hmm, informasi. Nah, jadi luar biasa Jara kisahnya. Mudah-mudahan cerita inspiratif, kemudian pengalaman sukses memenangkan beasiswa pemerintah Turki ini bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia, terutama di Aceh, lebih khusus lagi di dataran tinggi Gayo, wabil khusus lagi benar meriah. ya. Jadi terima kasih banyak Jara Terima kasih waktunya banyak juga Bang ini ya, atas ini apa sama-sama undangannya juga. Udah bisa ya. sharing sama Abang juga. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, Ya, amin. kemudian sehat walafiat, eh, berikhtiarlah yang terbaik supaya juga hasilnya terbaik nanti. Iya Bang, nanti ditunggu kedatangannya di Turki, di Istanbul. Insya Nanti siapa Allah. tahu kan bisa liburan nih sama keluarga ke Istanbul nanti biar Zahra jemput. Iya, ya, amin, amin, amin. Atau pun kalau tidak dalam kesempatan studi, dalam rangka yang lain. Mudah-mudahan. Iya, nanti bisa liburan ke Istanbul, Bang kan kita bisa jumpa nanti lihat-lihat Hagia Sophia, banyak Insya sholat Allah. Bosporus. Mudah-mudahan COVID-nya juga cepat Iya. berlalu, apalagi dengan program vaksinasi ini. Yang terpenting seperti saya bilang, Bu Ajara sehat walafiat, semoga kuliahnya lancar, belajar berikhtiar dan berdoa yang terbaik. Tentu orang tua di Badan Kuliah juga mendoakan yang terbaik supaya prosesnya lancar dan hasilnya juga yang terbaik. Sekali lagi Zahra, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah Saya juga terima kasih banyak ini ya nih atas ya undangannya.
Ya, ya. Saya juga udah dapat ilmu banyak nih dari Abang, kayak udah sharing-sharing kayak gitu, dan nambah wawasan saya juga. Alhamdulillah. Sukses terus ya Raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.